Banjir Sumatera dan krisis amanah. Ketika fasad dilegalkan, alam menuntut balasan. Banjir yang kembali melanda. Sumatera, bahkan saat hujan rinai, bukan sekadar anomali cuaca. Dalam perspektif Islam, ia adalah krisis amanah. Ketika air ringan saja berubah menjadi petaka, itu menandakan satu hal. Hablum minal alam telah rusak, dan kerusakan itu tidak terjadi sendiri. Ia diciptakan, dibiarkan, bahkan dilegalkan. Al-Quran mengingatkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Qus Ar-Rum 41. Ayat ini bukan ancaman metafisis semata, melainkan penjelasan sebab akibat. Kerusakan ekologis lahir dari keputusan manusia, terutama keputusan kebijakan dan bisnis yang melampaui batas daya. Dukung alam. Amanah negara yang bocor. Negara memegang amanah menjaga keselamatan jiwa, hifz al-nafs, dan kemaslahatan umum. Namun pengakuan pemerintah sendiri menunjukkan amanah itu bocor. Pengawas lingkungan sangat terbatas untuk mengawasi jutaan unit usaha. Dalam logika amanah, ketika pengawasan tidak memadai, izin harus dipersempit. Yang terjadi justru sebaliknya, izin tetap berjalan, sementara risiko dialihkan ke warga di hilir. Islam melarang fasad, kerusakan yang sengaja dibuat atau dibiarkan. Maka ketika negara mengetahui pengawasan, lemah namun tetap membuka ruang aktivitas berisiko tinggi di hulu das, itu bukan sekadar kelalaian administratif, itu pembiaran fasad. Dan setiap fasad memiliki harga, banjir, longsor, hilangnya rumah dan nyawa. Korporasi dan dosa struktural. Dalam fikih lingkungan, kaidah la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan dan saling membahayakan, adalah pagar etik yang tegas. Aktivitas ekstraktif yang menggerus hutan, menutup resapan, dan mengubah alur sungai. Sementara, dampaknya ditanggung warga. Jelas, melanggar kaidah ini. Korporasi tidak dapat berlindung di balik legalitas izin jika praktiknya memindahkan mudarat ke masyarakat. Legal bukan berarti halal secara etik. Ketika keuntungan privat dibangun di atas risiko publik, maka yang terjadi adalah kezaliman ekologis, dan Islam berdiri tegas menentangnya. Hablum minal alam, dari ceramah ke kebijakan. Hablum minal alam bukan slogan, melainkan kewajiban peradaban. Allah menegaskan mizan, keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan. Qusar Rahman 78, melampaui batas daya dukung, melalui alih, fungsi ugal-ugalan dan ekstraksi berlebih adalah pelanggaran terhadap mizan. Karena itu, taubat ekologis harus bersifat struktural, bukan seremonial. 1. Pengetatan izin berbasis risiko di hulu das, bila tak mampu diawasi, hentikan. 2. Audit dan penertiban izin bermasalah, fasad tidak boleh dinegosiasikan. 3. Transparansi publik, buka data kepatuhan agar pasar memberi sanksi reputasi. 4. Pemulihan ekosistem sebagai ibadah sosial, revegetasi dan rehabilitasi. Das adalah sedekah yang menyelamatkan jiwa. 5. Perlindungan kelompok rentan, keadilan ekologis adalah inti amanah. Wallahu alam.